Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya mahasiswa yang sedang kukerta di Desa Sago. Nah, kukerta kami ini bernama dengan Kukerta Sago Bedelau 2021 dari Universitas Riau. Nah, kali ini kami akan membahas tentang pencegahan bahaya narkoba. Nah, teman-teman, apakah teman-teman tahu apa itu narkoba? Ya, betul sekali ya teman-teman. Narkoba itu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan bahaya lainnya. Nah, narkoba ini juga disebut dengan bahan atau zat yang bisa mengganggu kejiwaan ataupun psikologis seseorang seperti pikiran, perasaan, dan juga perilaku seseorang. Nah, di mana narkoba ini bisa membuat seseorang itu ketergantungan. Nah, teman-teman, apa saja sih jenis-jenis dari narkoba ini? Nah, jenis-jenis dari narkoba ini banyak sekali ya, teman-teman. Nah, di sini kita cuma akan membahas 3 jenis narkoba. Nah, yang pertama itu ada ganja, dan yang kedua ada sabu-sabu, yang terakhir itu ada ekstasi. Faktor penyebab seseorang itu bisa menyalahgunakan narkoba. Nah, yang pertama itu karena tempat tinggalnya, teman-teman. Nah, kalau kita tinggal di daerah yang mana lingkungan masyarakatnya itu menggunakan narkoba, otomatis kita akan mudah untuk terpengaruhi menggunakan narkoba tersebut. Nah, seperti itu ya. Nah, yang kedua faktor ekonomi. Nah, faktor ekonomi ini ada 2 ya, teman-teman. Yang pertama karena faktor ekonominya tinggi, dan yang kedua karena faktor ekonominya rendah. Nah, yang pertama nih, karena faktor ekonomi tinggi, karena dia mempunyai uang, dia akan mudah untuk membeli narkoba tersebut. Nah, kalau ekonominya rendah, dia pusing, dia depresi, dia sedih, kecewa, banyak masalah, maka dia akan lari ke barang tersebut. Nah, seperti itu. Selanjutnya, karena kemudahan mendapatkan barang tersebut, karena mudah mendapatkan narkoba. Di daerah digital sekarang ini sangat mudah untuk mendapatkan barang-barang tersebut. Nah, oleh karena itu jangan salah pergaulan. Selanjutnya karena keluarga ataupun masyarakat. Nah, kenapa keluarga itu atau masyarakat bisa menyebabkan kita menyalahgunakan narkoba? Nah, karena ketika keluarga itu juga ikut menggunakan narkoba, otomatis kita yang dekat dengan keluarga itu juga ikut terpengaruhi menggunakan narkoba. Nah, oleh karena itu, jika terdapat keluarga kita yang menggunakan narkoba, maka kita harus memberikan nasihat, jelaskan kepada dia dampak menggunakan narkoba tersebut, ingat keluarga sekeliling, dan juga masyarakat harus peduli kepada orang yang menggunakan narkoba. Nah, jangan dibiarkan saja. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir itu ada kepribadian. Nah, kepribadian ini itu dari diri sendiri, bagaimana sih dia mengatasi jika ada masalah, lebih ke coping individunya. Nah, cara dia menyelesaikan, cara dia mengontrol emosionalnya, mengontrol agar tidak menggunakan bahan tersebut. Selanjutnya, siapa sih yang paling banyak menggunakan narkoba ini? Yang paling banyak menggunakan narkoba ini di kalangan pekerja. Nah, karena dia sudah mempunyai uang, itu lebih mudah untuk mendapatkan bahan-bahan terlarang tersebut. Nah, yang kedua baru pelajar, dan yang terakhir itu adalah populasi umum. Nah, bagaimana sih peran kita untuk menanggapi penyalahgunaan narkoba tersebut? Nah, yang pertama dimulai dari diri sendiri kita dulu. Nah, bagaimana sih kita mengontrol diri kita agar tidak menyalahgunakan narkoba tersebut? Nah, yang kedua baru regulasi anti narkoba. Nah, maksud dari regulasi anti narkoba ini dibentuknya suatu organisasi yang mencegah penyalahgunaan narkoba tersebut. Nah, selanjutnya konsolidasi kekuatan. Nah, konsolidasi kekuatan ini masyarakat, swasta, pemerintah, dia bekerja sama untuk mencegah penyalahgunaan narkoba tersebut. Nah, yang selanjutnya itu ada deteksi dini. Nah, dilakukannya penyelenggaraan tes urin agar dapat mendeteksi secara dini
siapa saja yang menggunakan narkoba. Dengan dideteksinya secara dini itu, maka bisa ditangani secara cepat orang-orang yang menggunakan narkoba tersebut. Nah, agar dia tidak ketergantungan terlalu lama. Nah, seperti itu ya teman-teman. Bagaimana sih pencegahan penyalahgunaan narkoba itu? Nah, pencegahan penyalahgunaan narkoba itu ada pencegahan preventif, ada kuratif, promotif, preventif, kuratif, dan juga rehabilitatif. Nah, kita bahas ya satu-satu ya teman-teman. Nah, yang pertama, promotif. Nah, promotif ini kita mencegah pada orang yang belum memakai narkoba. Nah, misalnya kita beri pendidikan kesehatan, misalnya kita menjelaskan apa itu narkoba, dampak narkoba. Nah, kita jelaskan dulu, kita beri pembelajaran ataupun pendidikan, penyuluhan tentang narkoba. Nah, selanjutnya pencegahan preventif. Nah, pencegahan preventif ini juga kepada orang yang belum menggunakan narkoba. Nah, sama seperti tadi, mengadakan penyuluhan anti narkoba, memberikan pembelajaran atau pendidikan kepada masyarakat. Nah, melakukan kampanye narkoba. Pencegahan kuratif. Nah, pencegahan kuratif ini lebih kepada mengobati orang yang sudah menggunakan narkoba. Misalnya setelah dia menggunakan narkoba tersebut ada gangguan pada organ tubuhnya. Nah, jika ada gangguan itu diobati. Misalnya ada penyakit-penyakit lain karena narkobanya tersebut, kita obati. Nah, itu lebih ke pencegahan kuratifnya ya teman, mengobati. Nah, itu pencegahan kuratif. Nah, selanjutnya nih teman-teman, pencegahan rehabilitatif. Nah, yang tadi kan sudah kita obati nih. Nah, setelah kita obati, maka ada proses pemulihan. Nah, di proses pemulihan ini itu kita rehab kembali orang yang menggunakan narkoba tersebut dengan memberikan keterampilan kepada seseorang yang menggunakan narkoba, agar waktu luangnya tadi, waktu kosong tadi diisi dengan keterampilannya. Misalnya entah itu menjahit, entah itu main musik, pokoknya diberi hobi atau keterampilan yang bisa dia lakukan, agar dia di waktu yang kosong itu tidak memikirkan narkoba tersebut. Nah, yang terakhir ada represif. Nah, represif ini lebih ke mencegah pada bandar narkobanya, pengedarnya. Nah, itu tuh dilakukan oleh pemerintah. Nah, yang terakhir nih teman-teman. Nah, bagaimana sih peran kita sebagai remaja, orang tua, ataupun masyarakat? Nah, kalau kita sebagai remaja, kita waktu kosong itu kita latih dengan keterampilan. Nah, agar tidak bisa pikiran kita itu tidak sampai ke narkoba tersebut. Nah, misalnya kita ada masalah, ada kecewa, sedih. Nah, lebih baik kita ceritakan kepada teman kita, curhat sama teman kita, dan juga bisa curhat sama Allah. Nah, dan bisa kita lakukan kegiatan-kegiatan lain seperti olahraga. Nah, pokoknya lakukan hobi yang ingin kita lakukan agar terhindar dari barang haram tersebut. Nah, selanjutnya sebagai orang tua. Nah, sebagai orang tua, kita ciptakan lingkungan rumah yang sehat, yang harmonis, yang menunjukkan kasih sayang kepada anak. Nah, jika anak ingin cerita, ya kita dengarkan, kita cari solusi. Nah, lebih mengasih waktu untuk anak kita, dan juga menyusun peraturan-peraturan yang harus diikuti oleh anak agar dia terhindar dari penyalahgunaan narkoba tersebut. Nah, seperti kalau peran kita sebagai masyarakat itu menciptakan lingkungan itu juga yang sehat, dan juga peduli terhadap orang yang menggunakan narkoba, maka dilakukan dengan cara tadi, deteksi dini dengan cara penyelenggaraan tes urin tadi. Nah, teman, itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan itu bisa teman-teman pahami dan juga bisa bermanfaat untuk teman-teman. Nah, jauhi narkoba, dekati agama. Oke teman-teman, see you next time.